Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Bagaimana teman-teman? Hari pertama puasa ya. Biasanya masih lemes, tapi ingat ya teman-teman, justru sebenarnya orang itu akan, kalau dia tahu. Dan sebenarnya memang seperti itu. Justru orang itu akan terpacu adrenalinnya, dan akan lebih semangat kalau apa? Kalau lagi dalam keadaan perut kosong. Jadi sesuatu yang aneh. Seandainya saat puasa ini teman-teman justru berhenti konten, ya. Ingat ya, orang itu akan galak, akan garang saat perutnya lapar. Tapi akan goblok, bodoh, ngantuk setelah dia kenyang. Percaya dah. Gak percaya ya, tunggu nanti habis buka ya. Sekarang lemes, habis buka lemes, bukan manusia tuh, kebo. Jadi kalau sekarang ini kan akan bermunculan konten-konten musiman. Artinya bagi teman-teman nih, khususnya yang berhubungan dengan kuliner, ini akan banyak-banyak mengupload sekali lagi konten atau video musiman. Tapi ingat teman-teman ya, ini belajar dari pelajaran dari pengalaman sebelumnya lah, atau pengalaman saya lah. Biasanya mereka nggak sadar karena mungkin ketidaktahuan atau mungkin yang penting ada video, dan itu bikin video banyak-banyak. Biasanya konten musiman itu apa? Jalan-jalan saat berburu takjil ya. Jalan-jalan saat berburu takjil, dan bagaimana sebuah takjil itu rasanya enak, atau bagaimana sebuah jajanan sebagai berbuka puasa nanti sore itu rasanya enak, ditunjukkan satu-satu. Kebanyakan kan gitu kan. Tapi teman-teman lupa satu hal ya. Lupa satu hal yang seharusnya bukan itu yang diambil dari sebuah konten musiman, khususnya konten yang berhubungan dengan apa ya, kayak ini bulan puasa, atau mungkin review jajanan. Biasanya kan di review konten yang semacam itu sudah banyak dari tahun ke tahun, banyak sekali. Dan rasanya jajan ya cuma begitu aja, modelnya itu ya rasanya pasti itu. Tapi teman-teman lupa, seharusnya yang harusnya teman-teman kuasai itu adalah resep dari sebuah jajanan itu. Kan tetangga teman-teman kan banyak tuh yang bikin, bagaimana cara bikinnya. Itu lo jadikan video ya. Itu lo jadikan video. Bukan rasanya. Itu dijadikan video saat proses pembuatannya, resepnya apa saja. Dan ini nanti rasanya bagaimana. Ya, bukan ya, ini saran saya ya. Bukan mereview di sepanjang jalan. Kalau mereview di sepanjang jalan ini kan tiap tahun ada. Tiap tahun ada. Kita harus tampil beda. Ingat ya. Mungkin mereka mentertawakan kita karena kita berbeda. Tapi sebenarnya kita juga mentertawakan mereka karena mereka semuanya sama. Kan itu prinsipnya. Jadi kalau mereview jajanan di pinggir jalan itu semuanya sudah ada dari tahun ke tahun, ya begitu-begitu saja, rasanya juga begitu-begitu saja. Pun kalau misalnya teman-teman ingin memberikan kabar, kalau memang ingin mencari sebuah jajan, misalnya klepon yang enak di sini loh tempatnya, atau dengan ibu ini loh hanya bulan itu, tapi bulan depan sudah nggak ada lagi karena di jalan itu sudah dilarang, dan itu akan terulang tahun depan lagi. Tapi kalau teman-teman masuk ke dapurnya dalam pembuatan klepon itu, yang terjadi apa? Itu kontennya juga sepanjang masa, walaupun tidak dalam keadaan puasa, masih bisa ditonton orang ya. Mungkin sebagai ide usaha setelah lebaran atau bagaimana. Itu yang teman-teman harus gali. Tampil beda. Konten-konten semacam ini tampil beda nggak? Sebenarnya sudah tampil beda daripada konten hanya sekedar di jalan dan mereview makanan kan. Nah, jadi itu nanti bisa dipadukan. Contoh misalnya teman-teman satu hari ya, atau mungkin begini konsepnya, atau teman-teman konsepin begini ya.
karena ini kesempatan, teman-teman masuk dapurnya aja saat dapur tetanggamu kan banyak tuh, dapur tetanggamu yang bisnisnya itu bisnis dadakan kan banyak. Minta izin aja ke dapurnya. Tetapi yang berhubungan dengan resep ini diupload nanti untuk stok setelah lebaran boleh-boleh juga ya. Biasanya kalau kuliner ini kan hanya mengandalkan apa? Kalau kulineran ini hanya mengandalkan resep pribadi dan dimasak pribadi. Jadi tetangga pun jarang yang masak itu. Nah, sekarang mumpung lagi tetanggamu banyak menjadi koki dadakan, itu semuanya simpen videomu, upload nanti setelah lebaran. Kalau memang mau mereview jajanan di pinggir jalan saat ini, boleh juga, diupload aja boleh, ya diupload boleh. Tapi yang jelas jangan anget tai ayam saat lebaran aja ya. Kalau memang sebelum-sebelumnya atau sebelum masa-masa puasa atau lebaran itu hanya ngupload video 2 hari sekali atau mungkin 3 hari sekali, atau hanya ngupload video 1 minggu 2 kali, nggak usah sok-sokan mentang-mentang lebaran setelah itu ngupload 1 hari 2 kali, setelah itu habis lebaran nggak ada lagi, percuma juga kayak gitu ya. Itu justru akan merusak algoritmamu, karena yang dibutuhkan adalah konsekuen. Sebenarnya saya juga masih agak ngantuk ya. Konsekuen, sekali lagi, yang dibutuhkan adalah konsekuen. Ya, tekniknya sudah bisa dipahami ya. Ambil video momen yang pas. Kalau memang kontennya yang berhubungan dengan mungkin kuliner, ini momen yang pas. Teman-teman bisa mereview jajan di sepanjang jalan, itu bisa diupload saat ini. Tetapi masuk dapurnya bagaimana jajan itu dibuat. Kalau konten yang berhubungan dengan kuliner, teman-teman bisa, ini kesempatan ya. Kesempatan. Satu video, satu orang itu atau satu resep itu bisa 2 video. Mungkin proses belanjanya ke pasar bagaimana, setelah itu penyiapan resepnya, ukurannya bagaimana, setelah itu cara pembuatannya bagaimana, cara menjajakannya bagaimana, ya di pinggir jalan itu bisa 4 video sebenarnya. Kalau teman-teman pinter. Jadi seperti yang Insan Tutor sampaikan ya, tema utamanya apa? Jajanan, membuat jajanan. Terus ada subtema, cara belanjanya bagaimana, resepnya apa saja, cara pembuatannya gimana, cara masaknya gimana. Itu kan subtemanya ya. Jadi bisa satu video itu bisa satu tema itu bisa 4 video. Jadi tidak pernah kehabisan. Sebenarnya simpel sih, nggak bakalan pernah kehabisan. Cuma teman-teman aja yang berpikir besok konten apa lagi, ya. Kamu persulit sendiri sebenarnya. Nah, cukup simpel ya. Ini satu pembelajaran yang bisa diambil ya. Tapi ini sekali lagi, ini adalah konten musiman ya, konten musiman. Yang tidak musiman adalah resep-resepnya yang langsung ke dapur. Ini untuk yang punya tema resep masakan. Tapi ngevlog bisa juga. Sebenarnya semuanya narasinya bisa bisa digabungkan. Orang konten mancing juga bisa kok. Caranya gimana, Bang? Ya sudah, kok, Bang. Caranya gimana, Bang? Ya teman-teman sambil bawa pancing, setelah itu narasinya dibikin seorang-orang mancing, padahal yang di vlog itu jajanan itu loh. Teman-teman, kita mau berangkat pergi mancing ke kota A atau mungkin ke daerah A, tapi kebetulan kita lagi melewati orang jualan takjil. Ya. Sebelum mancing coba kita belanja dulu lah untuk persiapan mancing, atau mungkin nanti buka puasanya di mancing. Atau mungkin pulang mancing juga begitu. Ya narasinya tetap mancing, tapi kan mampir di sana, apapun bisa. Ya, yang bertema lebaran itu intinya adalah narasi. Mau channel mancing, mau channel masak, mau channel apapun, bisa kok kamu kaitkan bentuk narasinya. Ya, bukan bener. Orang kalau dalam keadaan perut kosong, lapar, ngomong sebentar sudah pasti langsung berkeringat dan akan menimbulkan semangat. Karena malas itu kamu bikin sendiri juga ya, Artinya gimana? Gini loh bro, sekali lagi ya, orang kalau lapar itu sebenarnya lagi garang-garangnya, tapi justru orang yang pas kekenyangan itu goblok. Tapi kalau pas puasa begini lemes, habis makan lemes juga, itu bukan manusia sebenarnya. Terahnya terah kebo, maksudnya gennya gen kebo, puasa lemes, habis makan lemes juga. Kebo ya. Seharusnya kalau perut lapar, coba aja lihat ini. Orang-orang kerja di toko, mohon maaf nih, orang-orang kerja di bangunan sebelum puasa ya.
Kalau mereka nggak gajian, perutnya lapar, merasa tenaganya terkuras, dia pasti ngamuk dan gampang ngamuk. Ya kan? Karena perutnya lapar. Tapi coba aja, kasih nasi padang, kasih bayaran, lemes langsung tidur. Simpel ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.